Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Benu Arif, dari Forum News Network. Tenaga kerja Cina di Indonesia tampaknya benar-benar kebal aturan, diistimewakan. Di saat pemerintah memberlakukan PPKM, di saat rakyat Indonesia sendiri itu benar-benar dibatasi aktivitas dan ruang geraknya, ini baru beberapa pekan belakangan ini sudah mulai dilonggarkan. TKA Cina itu dengan bebasnya keluar masuk Indonesia. Sabtu, tanggal 8 Agustus lalu, kita kembali dikagetkan masuknya 34 orang tenaga kerja Cina melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng. Semua otoritas pemerintah sampai maskapai penerbangan, yakni Citylink yang membawa masuk para TKA Cina itu kompak menjawab satu suara. Mereka tidak menyalahi aturan. Mereka boleh tetap masuk karena telah punya kartu izin tinggal terbatas atau KITAS sebagai pekerja di Indonesia. Begitu alasan dari otoritas pemerintahan. Begitu kata imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta. Benar sih, memang kalau berdasarkan surat keputusan Kementerian Perhubungan, itu ada ketentuan, hanya orang-orang asing yang memenuhi syarat tertentu yang diizinkan masuk ke Indonesia. Mereka juga beralasan bahwa ada juga kok yang tidak diperkenankan masuk. Mereka sudah menolak puluhan orang selama ini. Jadi tidak betul kalau tenaga kerja Cina itu diistimewakan. Begitu alasan mereka. Mengapa? Karena memang di dalam aturan Kementerian Perhubungan itu disebutkan bahwa mereka yang boleh masuk adalah orang asing pemegang visa diplomatik atau visa dinas, orang asing pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas, serta orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap. Di luar itu, WNA dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan itu setelah mendapatkan rekomendasi dari kementerian dan lembaga, serta awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya juga diperbolehkan masuk Indonesia. Dalam hal ini pesawat, kapal, dan sebagainya. Alasan lainnya, mereka telah memenuhi ketentuan standar yang diterapkan oleh Satgas COVID. Telah divaksin, telah menjalani PCR dengan hasil negatif, dan nantinya akan menjalani karantina sebelum mereka masuk ke lingkungan kerja mereka. Ada satu alasan lain yang selama ini memang terkesan sangat istimewa. Para tenaga kerja Cina ini bekerja di proyek strategis nasional atau dikenal sebagai PSN. Jadi keberadaan mereka itu sangat penting bagi kelangsungan proyek-proyek strategis nasional tadi, proyek yang digagas selama pemerintahan Presiden Jokowi. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan proyek strategis nasional itu? Nah, ini saya coba googling apa maksudnya ya. Saya ketemu nih di Wikipedia. Proyek strategis nasional itu atau disingkat PSN adalah proyek-proyek infrastruktur Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang dianggap strategis. Itu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan juga pembangunan di daerah. Lengkap deh ini. PSN atau Proyek Strategis Nasional diatur melalui Peraturan Presiden Perpres, sementara pelaksanaan proyeknya dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau badan usaha, serta kerjasama pemerintah badan usaha KPBU, dengan mengutamakan penggunaan komponen dalam negeri. Ada loh landasan hukumnya, yakni Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016, yang kemudian telah berturut-turut diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017, Peraturan Presiden 58 Tahun 2018, dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Jadi betul-betul landasan hukumnya telah disiapkan. Jadi tidak salah kalau ada yang banyak yang menyebut bahwa tenaga kerja Cina itu betul-betul disiapkan karpet merah. Makanya kedatangan mereka disambut dan tidak boleh diganggu-gugat. Orang lain boleh dibatasi, tapi khusus untuk tenaga kerja Cina nggak boleh ada pembatasan-pembatasan itu. Nggak boleh ada pembatasan-pembatasan seperti itu. Mereka betul-betul istimewa karena mereka bekerja di proyek-proyek strategis nasional. Kalau kita simak dari kriterianya saja sekarang ini yang dimaksud sebagai proyek strategis nasional itu menjadi sangat debatable. Kalau kita bicara infrastruktur, benarkah sekarang ini masih menjadi proyek strategis? Bukankah proyek infrastruktur ini sekarang sudah menjadi liabilitas, sudah menjadi beban keuangan negara? Proyek infrastruktur seperti kita ketahui membuat sejumlah BUMN karya yang mendapat penugasan itu punya utang yang menggunung dan terancam bangkrut. Pemerintah untuk menyelamatkannya terpaksa menyuntik sampai ratusan triliun, yakni melalui skema penyertaan modal negara (PMN). Walaupun itu disebut PMN, itu hakikatnya adalah uang rakyat ya, diambil dari APBN. APBN-nya harus ditambal dari utang negara. Dan yang akan menanggung dan membayar utang itu adalah rakyat sampai puluhan tahun mendatang. Jadi
kembali lagi adalah menjadi beban rakyat. Dan PMN itu semacam modal kerja ya, nggak ada utang piutangnya ini gratis lah, menambal keuangan BUMN karya yang babak belur karena mendapat penugasan untuk membangun infrastruktur. Infrastrukturnya macam-macam dan salah satu yang paling mencolok itu adalah jalan-jalan tol yang kita tahu sekarang ini dalam situasi pandemi yang nggak terlalu bermanfaat, nggak terlalu berfaedah jalan-jalan tol itu, yang melintas sepi dan akibatnya ya jalan tol itu merugi. Karena itulah kemudian banyak BUMN karya yang terancam bangkrut karena utangnya menggunung, sementara pemasukannya kecil. Apalagi ya kalau kita bicara infrastruktur yang dikerjakan bersama atau katakanlah mendapat bantuan dari Cina. Skemanya seperti yang sering kita sebut dan kita pahami adalah sebagai skema turnkey project, jadi serah kunci. Semuanya berasal dari Cina, anggaran, mesin-mesin, sampai tenaga kerjanya semua berasal dari Cina. Jadi kalau toh ada yang namanya bantuan dari Cina, itu sebenarnya duitnya nggak menetes ke Indonesia, karena barang-barangnya, mesin-mesinnya semua dibelikan dari Cina, kemudian tenaga kerjanya juga dari Cina. Jadi mereka balik lagi membawa uang dari Indonesia. Mereka cuma membangun proyek di Indonesia dan kemudian dananya semua kembali ke Cina. Itu yang disebut sebagai turnkey project. Soal tenaga kerja Cina ini harusnya pemerintah menyadari menjadi isu yang sangat sensitif. Apalagi di tengah situasi pandemi dan kita sekarang ini kesulitan sekali mencari nafkah dan juga mencari lapangan pekerjaan. Tidak cukup hanya dengan penjelasan bahwa mereka telah memiliki izin, mereka telah memenuhi standar protokol kesehatan yang diterapkan oleh Satgas COVID, dan berbagai alasan-alasan lainnya. Isunya sekarang menjadi lebih sangat sensitif kan di saat PPKM darurat. Rakyat Indonesia dibatasi gerakannya, mereka para tenaga kerja Cina ini bisa melenggang dengan mudah masuk ke Indonesia. Saat rakyat kesulitan kerja dan mendapat lapangan pekerjaan, mereka mendapat keistimewaan, mengeksploitasi sumber daya alam kita dengan gaji yang sangat tinggi. Apalagi kemarin ada isu yang cukup mengejutkan, yakni dari Halmahera Selatan di Maluku Utara disebutkan bahwa bahasa Cina masuk menjadi kurikulum wajib. Nah, sebenarnya kita nggak terlalu keberatan ya kalau anak-anak kita di daerah-daerah terutama itu menguasai berbagai bahasa asing, termasuk bahasa Cina. Tapi kan yang membuat kita ngenes itu adalah ternyata perubahan kurikulum itu karena disyaratkan mereka untuk bekerja di pabrik-pabrik atau di tambang-tambang Cina itu harus mampu berbahasa Cina. Bayangkan ada perusahaan Cina, ada ada perusahaan tambang Cina yang mengeruk kekayaan Indonesia, mengeruk kekayaan sumber daya alam kita, dan warga kita sendiri yang ada di sekitar itu untuk bekerja mereka nggak bisa masuk karena mereka tidak bisa berbahasa Cina. Lebih mengenaskan lagi kalau kita tahu adanya disparitas antara penggajian. Itu gaji tenaga kerja Cina walaupun sama dengan kita, status level yang sama dengan kita, sama dengan tenaga kerja kita, tapi mereka gajinya lebih tinggi. Mengapa ya pemerintah sangat bersemangat sekali memasukkan tenaga kerja Cina ini? Pemerintah selalu punya argumentasi bahwa mereka adalah tenaga kerja dengan skill dan keahlian khusus yang nggak bisa dipenuhi oleh tenaga kerja Indonesia. Tapi faktanya itu di lapangan menunjukkan bahwa banyak di antara tenaga kerja Cina itu adalah tenaga kasar biasa loh. Mulai dari operator di lapangan, sopir, bahkan satpam. Ada betul, tidak salah, ini satpam. Saya pernah ditunjukkan oleh seorang sahabat yang menjadi general manager di sebuah tambang Cina di Konawe di Sulawesi Tenggara. Itu ada website dalam bahasa Cina yang di Cina tentu saja yang membuka lapangan pekerjaan untuk bekerja di tambang-tambang di Indonesia, dan yang di situ disebutkan bahwa mereka itu adalah dibutuhkan untuk menjadi juru masak, menjadi satpam, dan itu lulusannya levelnya cuma level pendidikannya SMP. Gajinya sangat tinggi. Pada waktu itu disebutkan satpam itu bisa mencapai 26 juta gajinya. Ini betul-betul argumen yang disampaikan oleh pemerintah bahwa mereka tenaga skill itu terbantahkan dengan fakta-fakta itu. Ini jangan-jangan Anda nanti menyebut bahwa saya hoax, menyebar kabar bohong. Oh enggak, ini ada faktanya di Bintan ya, Kepulauan Riau. Dinas Tenaga Kerja setempat itu menemukan fakta bahwa dari 1.100 orang tenaga kerja Cina yang bekerja di sebuah perusahaan aluminium ini kalau tidak salah ini karena disebutnya Bintan Alumina. Tidak semuanya tenaga ahli. Ada sejumlah tenaga kerja konstruksi yang seharusnya itu bisa diisi oleh tenaga lokal. Jadi kalau kerja-kerja di konstruksi
kan bisalah tenaga lokal kita banyak sekali tenaga kita yang ahli, karena mereka juga sampai bekerja di mancanegara juga. Pengamat ekonomi Faisal Basri juga malah menemukan fakta yang mengagetkan ya. Selain bahwa banyak sekali tenaga kerja Cina yang bekerja sebagai buruh, jumlah mereka itu ternyata lebih besar dari yang dilaporkan. Jadi ada manipulasi data. Ya kalau mereka misalnya menyebut bahwa yang masuk yang tenaga kerja Cina cuma 1.000, mungkin jumlahnya menjadi 2.000. Yang lain kemana? Nah inilah namanya manipulasi data. Yang lebih parah lagi itu pemerintah juga dirugikan dari sisi pemasukan devisa. Banyak tenaga kerja yang masuk itu tidak menggunakan visa kerja, tapi mereka menggunakan visa kunjungan. Beda loh aturan antara mereka yang menggunakan visa kerja dengan visa kunjungan biasa ini. Kalau visa kunjungan biasa mereka nggak kena kewajiban apa-apa, justru diarahkan mereka mendatangkan devisa. Tapi kalau dengan visa kerja itu kan mereka bekerja di Indonesia, jadi harus ada pajak yang dibayarkan oleh mereka. Tapi dengan banyaknya tenaga kerja yang masuk menggunakan visa kunjungan, jadilah mereka ini bebas dari pajak. Karena mereka tidak membayar pajak, itu bukan hanya pemerintah pusat yang dirugikan, tapi juga pemerintah daerah. Apa sih visa kunjungan kerja itu? Berdasarkan peraturan ini, saya coba buka-buka tadi, itu visa kunjungan kerja itu durasinya 60 hari. Jadi Anda boleh masuk, orang asing boleh masuk ke Indonesia sampai 60 hari, kemudian dapat diperpanjang 4 kali dengan durasi masing-masing 30 hari. Cukup lama ya. Nah, bagaimana kalau kemudian durasi kunjungan visanya sudah habis? Gampang sekali. Mereka ini tinggal keluar Indonesia, nggak usah jauh-jauh lah. Mereka bisa keluar ke Singapura, keluar ke Malaysia. Nanti mereka akan mendapat visa yang baru, yakni visa kunjungan kerja. Siklusnya semacam itu terus berulang. Pola mengakali peraturan model begini ini kan sangat khas di Indonesia. Apakah petugas tidak tahu? Petugas di lapangan tidak tahu? Tahu, petugas di lapangan tahu. Pembuat kebijakan juga tahu. Karena itu kita tidak perlu kaget ya bila kita sering mendengar atau mendapati fakta sebelum PPKM darurat itu arus masuk para pekerja Cina itu sangat tinggi di beberapa bandara seperti Kendari, yakni di Sulawesi Tenggara ya, kemudian Palu Sulawesi Tengah, dan di Manado sangat tinggi sekali. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Manado ini. Manado ini sudah menjadi semacam hub, titik untuk masuk ke Indonesia karena berdasarkan temuan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi Sulawesi Utara, Manado itu sudah menjadi pintu masuk TKA Cina. Ada penerbangan langsung dari Cina ke Manado, nggak main-main, nggak tanggung-tanggung. Sehari sampai 7 kali penerbangan. Apa iya orang Indonesia, orang Manado itu dengan Cina itu sebegitu tingginya arusnya orang? Kalau 7 kali penerbangan itu kan ada arus keluar dan ada masuk. Jadi artinya banyak orang Manado yang ke Cina dan kemudian banyak orang Cina ke Manado. Sampai 7 kali loh frekuensi penerbangannya itu. Jadi sangat tinggi sekali. Nah dari Manado inilah kemudian mereka menyebar ke Kendari dan Palu dan ke beberapa tempat lainnya. Setelah itu mereka masuk ke proyek-proyek tambang yang banyak tersebar di daerah-daerah seperti Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, kemudian juga di Maluku Utara. Mereka sudah hilang, nggak ketahuan rimbanya di tambang-tambang itu. Modusnya, ini temuan Walhi, para pekerja ini masuk ke Indonesia menjadi wisatawan dengan memanfaatkan visa kunjungan tadi. Yang saya sebut jadi, mereka ini adalah wisatawan, tidak perlu bayar pajak. Di luar isu soal lapangan kerja, saat ini yang tidak kalah seriusnya adalah penanganan pandemi. Sebagai negara yang telah menjadi epicenter dari pandemi, pemerintah itu kan harusnya mengambil langkah tegas menutup penerbangan internasional. Selain menjadi potensi besar masuknya virus, hal ini juga menjadi celah masuknya tenaga kerja Cina. Adanya berbagai pengecualian ini selain membuka celah permainan, juga memunculkan perasaan yang perasaan dari masyarakat kita diperlakukan tidak adil. Rakyat kita merasa diperlakukan tidak adil, mereka diskriminasi dibandingkan dengan tenaga kerja asing, yakni tenaga asing dari Cina. Mereka sekarang ini kan gerakannya dan aktivitasnya dibatasi, sementara tenaga kerja Cina bisa tetap bebas keluar masuk tanpa hambatan, bahkan disediakan karpet merah. Apa betul ya yang saya sampaikan itu berdasarkan fakta-fakta di lapangan? Selain saya melakukan riset, saya melakukan wawancara dengan berbagai kalangan, termasuk mereka yang bekerja di sejumlah tambang di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, saya merasa perlu ya untuk kembali memutarkan kesaksian seorang anggota DPR. Ini yang dia menyaksikan langsung masuknya tenaga kerja Cina melalui Bandara Manado. Ini beberapa waktu yang lalu sempat bikin geger kesaksian ini. Kesaksian ini sangat penting ya, karena pertama, dia disampaikan oleh anggota DPR dari fraksi Golkar. Ini fraksi pendukung pemerintah. Kedua, ini disampaikan dalam forum resmi, yakni rapat kerja antara Komisi 3 dengan Kementerian Hukum dan HAM. Jangan lupa Direktorat Imigrasi itu berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Jadi
mereka lah yang bertanggung jawab untuk lolos atau tidaknya warga negara asing masuk ke Indonesia termasuk TKA Cina. Yuk kita simak lagi kesaksian anggota DPR dari fraksi Golkar ini agar kita jangan dituding sedikit-dikit hoax nanti. Kan gampang sekali ya, kita kalau membuat wacana yang dianggap kritis terhadap pemerintah, kita disebut hoax. Nah sekarang ini yang menyampaikan adalah seorang anggota DPR dari Golkar dan disampaikan dalam forum yang resmi. Izin Pak Menteri, saya ingin beberapa penjelasan saja. Pada saat tanggal 3 kemarin, kebetulan saya berangkat ke Manado. Kebetulan saya ketinggalan pesawat siang. Akhirnya saya berangkatnya dini hari jam 2 pagi. Saya ingin mendapatkan penjelasan bagaimana ceritanya dengan situasi pandemik saat ini. Saya bertemu dengan ribuan, minimum mungkin 300 sampai 500 orang lah yang antri di Bandara Soekarno-Hatta. Mereka antri tanpa pembatasan COVID maupun juga melalui protokol Porkes. Di sini tidak ada sedikit pun melaksanakan kegiatan pertama untuk melaksanakan karantina. Dan kebetulan saya pada saat itu ke Manado melaksanakan tugas. Saya bertemu langsung, mungkin penumpang domestik tidak lebih dari 30 orang. Sisanya seluruhnya adalah masyarakat Tiongkok yang tidak bisa berbahasa Indonesia dan tidak bisa berbahasa Inggris. Dan saya tanyakan kepada teman-teman di bandara, ini sejak kapan? Ini setiap malam. Dan mereka bagusnya tibanya adalah selalu dini hari, di saat-saat kita sudah hampir tidak ada penerbangan lagi. Saya perlu menyampaikan ini karena saya peduli bagaimana situasi dan kondisi COVID saat ini yang kita gaung-gaungkan bersama-sama. Pembatasan, bahkan masyarakat Indonesia ini dilarang untuk mudik, sementara mereka di sini bebas masuk. Ada beberapa yang saya ingin tanyakan Pak Menteri. Ada satu, bagaimana ini pihak imigrasi di kementerian ini bisa menjelaskan hal ini bisa terjadi, dan ini setiap malam. Nah, boleh silakan nanti dikunjungin Bandara Soekarno-Hatta. Mereka harusnya melaksanakan karantina dulu, baru mereka melaksanakan penerbangan berikutnya. Mereka baru tiba dari Tiongkok langsung melaksanakan perjalanan ke Manado. Nah ini kalau mereka langsung directly dari Tiongkok langsung ke Manado atau directly langsung ke Kendari atau Morowali, mungkin saya no problem. Nanti di sana bisa melaksanakan karantina. Tetapi ini tiba dari Tiongkok langsung Jakarta tidak melaksanakan protokol COVID, langsung directly. Kita bertemu langsung dengan mereka, sementara kita setiap jalan wajib dilaksanakan antigen, PCR. Mereka tidak ada lagi melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Nah ini cukup berbahaya Pak Menteri. Yang kedua, ini yang membuat warga negara ini bisa masuk ini di tengah-tengah situasi pandemik, pembatasan arus keluar masuk di Indonesia, ini fasilitasnya, ini fasilitas apa yang diberikan ini sehingga bisa memastikan kesehatan bukan hanya para turis tetapi juga warga kita, karena kita satu pesawat. Selama ini saya tanyakan mereka, terkadang mereka charter langsung pesawat, tetapi ini mereka menggunakan pesawat komersil bersama-sama dengan kita semua.